Dukung terus channel ini dengan like, komen, dan share ya. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih. Ada kabar besar nih di dunia pendidikan Indonesia. Baru aja terbit sebuah peraturan yang bisa dibilang jadi perisai buat para guru dan staf sekolah kita. Nah, apa aja sih isinya? Dan yang lebih penting, apa artinya ini buat mereka di lapangan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba kita pikirin sejenak. Kita sering banget ya mikir kalau tugas guru ya cuma ngajar di kelas. Tapi pernah nggak kita bertanya, apakah mereka betul-betul aman waktu menjalankan tugasnya? Pertanyaan ini jujur aja membuka sebuah realita yang mungkin jarang kita bahas. Risiko-risiko yang dihadapi pahlawan pendidikan kita setiap hari. Lihat deh daftar ini. Ini bukan cuma poin-poin di layar loh. Menurut pasal 5 di peraturan baru ini adalah kenyataan pahit yang dihadapi banyak pendidik. Kekerasan, ancaman, diskriminasi, ini bukan lagi sekedar risiko pekerjaan. Ini udah jadi krisis yang butuh solusi cepat. Dan peraturan inilah yang mencoba jadi jawabannya. Nah, ini dia jawabannya. Sebuah peraturan menteri baru yang dirancang untuk jadi tameng yang lebih kuat. Peraturan ini secara resmi menggantikan hukum yang lama dari tahun 2017, yang seiring berjalannya waktu ternyata dirasa belum cukup ampuh melindungi para pendidik dari tantangan yang makin kompleks. Oke, terus perlindungan seperti apa sih yang sebenarnya ditawarkan? Peraturan ini nggak main-main, semuanya dibangun di atas 4 pilar utama yang dirancang untuk melindungi guru dan tenaga kependidikan dari berbagai sisi. Mari kita lihat satu persatu pilar-pilar ini. Kuncinya ada di angka 4. Gampang diingatkan? 4 pilar ini jadi kerangka kerja yang menyeluruh atau holistik untuk memastikan keamanan para pendidik kita dari berbagai aspek. Apa aja isinya? Dan inilah keempat pilar itu. Pertama, ada perlindungan hukum dari kekerasan dan perlakuan gak adil. Kedua, perlindungan profesi. Ini penting banget. Artinya, melindungi mereka dari pemecatan atau mutasi yang semena-mena. Ketiga, perlindungan K3. Ini buat memastikan lingkungan kerja mereka aman secara fisik. Dan yang terakhir, bahkan hak kekayaan intelektual mereka, kayak modul ajar atau karya tulis, juga ikut dilindungi. Luas banget cakupannya. Yuk kita dalami pilar yang pertama, perlindungan hukum. Ini bisa dibilang jantungnya peraturan ini. Pasal 5 ngegasin kalau guru harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil. Dan coba perhatikan, dari siapa aja? Dari siswa, orang tua, masyarakat, bahkan sampai dari sistem birokrasi itu sendiri. Nggak ada yang terkecuali. Lalu apa sih yang dimaksud kekerasan di peraturan ini? Ternyata definisinya jauh lebih luas dari yang mungkin kita bayangkan. Bukan cuma kekerasan fisik, tapi juga psikis seperti perundungan atau bullying, pelecehan seksual, dan yang menarik nih, bahkan ada kebijakan yang mengandung kekerasan. Contohnya, aturan sekolah yang ternyata diskriminatif. Semuanya dianggap kekerasan yang harus ditindak. Tapi, peraturan sehebat apapun kan cuma akan jadi kertas kalau nggak ada yang menegakkannya, betul? Nah, disinilah Satgas atau Satuan Tugas masuk ke dalam cerita. Anggap aja mereka ini semacam guardian atau penjaga yang memastikan semua perlindungan ini beneran jalan di lapangan. Secara resmi, menurut pasal 1, Satgas adalah tim koordinator. Tapi coba bayangkan mereka sebagai jembatan. Jembatan yang menghubungkan laporan seorang guru, bahkan yang ada di daerah terpencil sekalipun, dengan tindakan nyata, baik di tingkat daerah maupun di pusat. Tujuan utamanya cuma satu, implementasi, implementasi, dan implementasi. Struktur Satgas ini ada tingkatannya. Di level daerah, timnya lebih kecil, fokusnya buat penanganan kasus lokal yang cepat, dan dibentuk sama kepala dinas. Tapi di tingkat kementerian, timnya lebih besar dan komposisinya lebih beragam. Ada birokrat, akademisi, dan praktisi. Tujuannya apa? Nah, Satgas kementerian ini bertindak sebagai pengawas, penentu kebijakan, dan juga sebagai jalur banding kalau penanganan di daerah mentok. Jadi ada sistem check and balance-nya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling penting buat para pendidik. Gimana cara kerjanya? Kalau seorang guru butuh bantuan, apa yang harus mereka lakukan? Yuk kita ikuti alur proses pengaduannya langkah demi langkah. Prosesnya dibagi jadi 4 tahap yang super jelas sesuai pasal 30. Pertama, laporan diterima secara resmi. Kedua, Satgas melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Ketiga, mereka mengeluarkan kesimpulan dan rekomendasi. Ini hasil analisis mereka. Dan yang terakhir dan terpenting, tindak lanjut, di mana rekomendasi itu harus dieksekusi. Jadi nggak ada lagi ceritanya laporan cuma berhenti di atas meja. Dan siapa aja yang bisa melapor?
Nah, pasal 28 membuat pintunya terbuka lebar. Bukan hanya guru yang bersangkutan, tapi keluarganya juga bisa. Bahkan, kalau ada masalah yang menimpa banyak guru, mereka bisa loh melapor sebagai satu kelompok. Ini penting banget, terutama untuk kasus-kasus yang sifatnya sistemik. Akses keadilan jadi jauh lebih mudah. Lalu, lapornya kemana? Ada dua pilihan jalur utama. Guru bisa memilih lewat organisasi profesi mereka, seperti PGRI misalnya, yang mungkin mereka rasa lebih dekat dan lebih paham. Atau mereka bisa langsung ke jalur pemerintah daerah. Fleksibilitas ini keren banget, karena guru bisa memilih jalur yang paling mereka percayai. Terus gimana kalau laporannya diabaikan atau lambat ditangani? Nah, disinilah mekanisme pemaksanya bekerja. Ada batas waktu 3 hari kerja. Kalau Satgas yang pertama dihubungi tidak merespons, pelapor bisa langsung melakukan eskalasi. Dan kalau Satgas daerah terbukti gagal, pasal 36 mewajibkan Satgas kementerian untuk mengambil alih kasusnya. Ini semacam jaring pengaman untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan serius. Oke, kita udah bahas detail hukum dan prosedurnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua ini penting? Kenapa nasib seorang guru di ruang kelasnya adalah urusan kita semua? Karena pada akhirnya, peraturan ini lebih dari sekedar tumpukan teks hukum. Ini adalah sebuah komitmen, semacam kontrak sosial baru antara negara dan para pendidiknya. Sebuah janji untuk menghargai profesi mereka. Dan yang terpenting, sebuah pemahaman bahwa kita nggak akan pernah bisa menciptakan ruang kelas yang aman buat murid kalau kita nggak bisa menciptakan ruang kerja yang aman buat guru. Dan tujuan utamanya, seperti yang tertulis di pasal 2, sebenarnya sangat sederhana tapi mendalam. Memberikan rasa aman dan nyaman. Dua kata itu adalah kuncinya. Karena guru yang merasa was-was nggak akan bisa mengajar dengan fokus. Guru yang merasa terancam nggak akan bisa menginspirasi. Pendidikan yang berkualitas itu hanya bisa lahir dari pendidik yang merasa aman dan dihargai. Dan proses perlindungan ini nggak boleh berjalan sembarangan. Pasal 3 menetapkan pagar-pagar etisnya. Prosesnya harus non-diskriminatif, nirlaba alias gratis, harus akuntabel atau bisa dipertanggungjawabkan, dan yang nggak kalah penting, harus selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Artinya, guru yang dilaporkan pun haknya tetap dilindungi sampai terbukti sebaliknya. Adil kan? Jadi pertanyaannya sekarang adalah, akankah peraturan ini menjadi titik balik bagi kesejahteraan guru di Indonesia? Di atas kertas, perisainya sudah tersedia dan kelihatan kokoh. Tapi tantangan sesungguhnya adalah memastikan perisai ini benar-benar digunakan di setiap sekolah, di setiap daerah. Dan jawabannya bukan ada di peraturan ini, tapi ada pada komitmen kita semua untuk ikut mengawalnya. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton channel ini.